Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga pada kabar baik selalu dan semoga kita pada hari ini dalam keadaan selalu sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, pada materi pertemuan minggu yang lalu kalian masih ingat? Iya dong, masih ingat ya. Nah, baik, untuk hari ini nanti kita akan lanjutkan pertemuan pada minggu yang lalu mengenai masalah pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Apa saja penyebab pelanggaran hak asasi manusia? Nah, di sini kita bisa melihat dari dua faktor. Ada secara faktor internal dan ada secara faktor eksternal. Internal bagaimana? Ya, seperti contoh sikap egoisme, ego kita. Yang kedua, tingkat kesadaran kita. Ya. Dan yang ketiga, sikap yang tidak mau toleransi kepada orang lain. Itu secara internal. Lalu bagaimana dengan secara eksternal? Eksternal tentu dari luar, ya kan? Nah, di sini pelanggaran hak asasi manusia secara eksternal itu misalkan seperti ketidaktegasan aparat penegak hukum. Pertama. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, kesenjangan sosial dan ekonomi. Seseorang dengan kesadaran hak asasi manusia yang tinggi tentu akan mampu menghormati, menghargai, dan tidak semena-mena terhadap hak asasi orang lain, sehingga pelanggaran hak asasi manusia akan terhindari. Nah, baiklah, anak-anak sekalian, selanjutnya kita masuk ke materi kasus pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM seperti contoh pelanggaran HAM ringan itu ada yang tahu kira-kira? Ya. Nah, baik, di sini pelanggaran hak asasi manusia secara ringan itu misalkan seperti memaksakan kehendak kepada orang lain, meminta orang lain sependapat dengan dirinya, kemudian melarang orang lain beribadah, kemudian melarang seseorang mendapatkan informasi atau pengajaran, dan mungkin yang terakhir melarang orang lain berpendapat. Ini dari 5 inilah contoh pelanggaran hak asasi manusia secara ringan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia pada masa lalu? Nah, di sini kita bisa melihat pada contoh-contoh kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia masalah seperti kasus mengenai masalah peristiwa Tanjung Priok, peristiwa Trisakti, Timur Timur, kemudian peristiwa di Adipura Papua. Ya, nah, setiap orang harus mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Nah, menurut Fliffus M. John, keseimbangan hak dan kewajiban merupakan elemen penting negara hukum. Ya, baik. Nah, selanjutnya kita coba masuk ke apa saja akibat pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, pelanggaran hak asasi manusia itu adalah seperti menciptakan diskriminasi dan ketidakadilan. Ya. Yang kedua, adanya rasa dendam dan kebencian antar sesama. Yang ketiga, merendahkan harkat, derajat, dan martabat manusia. Ya, nah, baik, itulah mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Nanti selanjutnya kita lanjutkan minggu depan. Ya, Bapak akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.